Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan nama-nama anggota yaitu Sarul Ramadan dan NIM 130 2021 0216. Kedua Muhammad Nur Fadil Mawi dengan NIM 130 2021 0277. Yang ketiga yaitu saya sendiri yaitu Muhammad Lukman Majzul dengan NIM 130 2022 0144. Aprian Malarangan dengan NIM 130. Di sini kami akan dengan fokus utama yaitu NET dan Django CMS, yang merupakan dua kerangka kerja yang telah banyak digunakan dalam pembangunan aplikasi web. Untuk slide pertama saya akan menjelaskannya, yaitu mengenai tentang NET software komponen teknologi. NET dapat dipahami sebagai lingkungan runtime baru dan pustaka kelas dasar umum digunakan. Runtime ini disebut sebagai Common Language Runtime atau CLR. Peran utamanya adalah untuk memuat, menjalankan, dan mengelola NET. Poin pertama yaitu komponen. Komponen dari NET sebenarnya ada banyak, tapi di sini kami hanya menjelaskan 3 komponen saja, yaitu sebagai berikut. Pertama, Common Language Runtime, CLR, adalah bagian dari NET framework yang memungkinkan pengembangan dan eksekusi program dalam berbagai bahasa pemrograman. Kedua, NET Framework Class Library. CLR memiliki sekumpulan komponen pustaka yang dapat digunakan dalam pengembangan program. Kemudian yang ketiga yaitu ASP NET Core. Ini adalah komponen framework web yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern. Next. Kemudian poin kedua yaitu interface. Interface adalah komponen dari NET Framework yang digunakan untuk membentuk kontrak atau konvensi yang harus dipenuhi oleh kelas, record, atau struct yang mengimplementasikan interface tersebut. Interface ini mencakup yaitu konstan, yaitu variabel yang tidak bisa diubah, operator yang biasa digunakan pada interface, kemudian static konstruktor yang dapat digunakan untuk menganalisis interface, kemudian nested type yang dapat digunakan dalam interface, dan yang terakhir yaitu statistic field, method, properties, indexers, dan event, komponen yang dapat digunakan dalam interface. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil. Oke, saya lanjutkan di materi selanjutnya, di materi ketiga itu framework. Nah, framework dari .NET adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan kemampuan dan fasilitas untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengimplementasikan aplikasi dan komponen berbasis .NET Framework. Nah, .NET ini terdiri dari dua bagian utama, Common Language Runtime, yaitu CLR, dan Framework Class Library atau FCL. Nah, Common Language Runtime atau CLR itu adalah mesin pemanggilan aplikasi yang memungkinkan pengembangan dan eksekusi program dalam berbagai bahasa pemrograman. CLR sendiri menyediakan layanan seperti keamanan, manajemen memori, dan pengelolaan pengelolaan gagasan. Nah, lanjut ke Framework Class Library yaitu FCL. FCL itu adalah sekumpulan komponen pustaka yang dapat digunakan untuk dalam pengembangan program. FCL menyediakan fitur dan fasilitas untuk membuat aplikasi yang berbasis .NET, seperti antarmuka pengguna, pengaksesan data, koneksi ke database, kriptografi, pengembangan aplikasi web, algoritma matematika, dan komunikasi jaringan. Oke, lanjut. Nah, di materi selanjutnya itu di penerapan .NET. Penerapan .NET dalam berbagai bidang antarmuka pengguna, pengaksesan data, koneksi ke database, kriptografi, pengembangan aplikasi web, algoritma matematika, dan komunikasi jaringan. Berikut adalah contoh penerapan .NET. Nah, dalam contoh pengembangan aplikasi web, .NET Framework digunakan untuk membangun aplikasi yang berbasis .NET, .ASP, .NET Core, atau adalah framework web yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang berbasis .NET. Nah, pengembangan aplikasi komponen tampilan. .NET Framework digunakan untuk membangun komponen tampilan dalam ASP. .NET Core. Nah, komponen tampilan dalam ASP.NET Core adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan konten pada pengguna dan tidak pernah menangani permintaan. Lalu ada pengembangan aplikasi desktop, di mana .NET Framework digunakan untuk membangun aplikasi yang berbasis .NET. Nah, lalu ada WPF, Windows Presentation Foundation adalah framework yang digunakan untuk membangun aplikasi desktop yang berbasis .NET. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, lalu kita masuk di bagian Django CMS. Nah, di sini ada definisi dan sejarah dari Django CMS tersebut. Itu adalah sebuah web framework yang menggunakan bahasa pemrograman Python yang mendukung pembuatan website dengan konsep rapid development.
WikiPython menyatakan bahwa Django sebagai web framework paling populer di kalangan high level framework karena menggunakan bahasa pemrograman Python yang telah memiliki banyak library. Siap pakai pengembangan sistem menggunakan Django berarti dapat menggunakan library tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Nah, Django sendiri diciptakan oleh Thomas Nasher pada tahun 2007. Ini adalah platform content management sistem atau CMS gratis dan open source yang dituliskan menggunakan framework Django dan bahasa pemrograman Python. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andi Abrian Malarangan. Yang kedua itu ada beberapa karakteristik utama dari Django CMS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu dukungan internasionalisasi atau I18N yang kuat. Django CMS mendukung pembuatan situs multibahasa dengan baik. Ini memungkinkan untuk membuat konten dalam berbagai bahasa dan mengelola versi terjemahan dengan mudah. Yang kedua, pengeditan front-end. Django CMS memungkinkan pengeditan langsung pada halaman situs. Pengguna dapat mengedit semua plugin langsung dari tampilan depan. Yang ketiga itu arsitektur plugin yang fleksibel. Anda dapat membangun halaman yang fleksibel dengan berbagai plugin. Django CMS memiliki beragam plugin yang dapat digunakan untuk menambahkan fitur-fitur khusus ke situs Anda. Next. Yang ketiga ada komponen CMS. Adapun komponen utama dari Django CMS adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Django CMS merupakan sistem manajemen konten yang dibangun menggunakan framework Django. Django adalah framework Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang efisien dan berbasis model view template atau MVT5. Yang kedua itu Django CMS Quick Start adalah proyek tanda tangan yang dapat digunakan untuk membantu pengguna menginstal dan mengatur Django CMS 1. Yang ketiga ada Django CMS memiliki dokumentasi yang menjelaskan bagaimana cara menginstal, mengatur, dan menggunakan sistem manajemen konten ini. Yang keempat, Django CMS modul adalah paket ekstensi yang menambahkan fungsionalitas khusus untuk Django CMS. Next. Yang keempat, ada pemanfaat Django CMS, yaitu bermanfaat untuk memudahkan pengembangan situs web dan basis data yang kompleks, karena framework ini telah mempresentasikan ORM atau objek relational mapper, sehingga tidak perlu menyesuaikan query jika terjadi perubahan database yang digunakan. Slide selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Sahrul Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan dari teman-teman saya. Yang poin kelima adalah kelebihan dan kekurangan. Poin pertama itu kelebihan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari Django CMS. Yang pertama itu ada Django CMS adalah sistem manajemen konten yang gratis dan terbuka sumber yang memungkinkan pengguna untuk mengedit dan membuat konten tanpa biaya. Yang poin kedua yaitu Django CMS mendukung konten dalam beberapa bahasa termasuk Arab, Persian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada Django CMS memiliki fitur front-end editing yang memungkinkan pengguna untuk mengedit konten secara langsung. Berikutnya adalah kekurangan. Berikut beberapa kekurangan dari Django CMS. Yang pertama ada Django CMS hanya kompatibel dengan Python yang membuatnya tidak seperti Laravel yang menggunakan PHP. Yang kedua, Laravel memiliki API bawaan sedangkan Django CMS tidak memiliki fitur ini. Yang ketiga, Laravel memiliki routing pengkodean yang sangat intuitif sedangkan Django CMS tampak agak rumit karena menggunakan ekspresi reguler dalam routingnya. Yang keempat, Laravel memiliki level keamanan yang lebih tinggi daripada Django CMS. Berikutnya adalah penerapan dari Django CMS. Yang pertama ada sebuah perusahaan yang menggunakan Django CMS untuk membangun situs web perusahaan mereka. Mereka dapat dengan mudah membuat halaman-halaman untuk memperkenalkan perusahaan, produk, dan layanan yang mereka tawarkan, berita dan acara terbaru, serta halaman kontak mereka. Mereka juga dapat menambah fitur-fitur tambahan seperti formulir kontak atau integrasi dengan platform media sosial menggunakan plugin Django CMS. Yang kedua adalah untuk seseorang yang ingin membuat blog pribadi. Mereka dapat membuat halaman untuk setiap postingan blog dan mengatur kategori dan tag dan menambahkan fitur komentar dengan menggunakan plugin Django CMS. Mereka juga dapat menambah fitur-fitur tambahan seperti galeri, gambar, atau widget media sosial. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.